Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa terakhir yang saya cintai saya banggakan, bertemu lagi dengan Wong Banyumas. Ini di-shooting oleh banyak youtuber dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Alhamdulillah pada malam hari ini, hari Senin malam, tanggal 16 Oktober 2023, kita kedatangan tamu dari keluarga besar Keraton Yogyakarta, yakni Den Dibyo Trah Hamengkubuwono kedua. Betul nih Den Dibyo? Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kunjungannya ke Banyumas. Silaturahmi Pak. Terima kasih. Oke, saya kira banyak yang ingin tahu, bertanya tentang ada apa ini? Oh, tumben Dibyo sampai ke Banyumas mungkin punya misi tersendiri terkait dengan apa yang memang hari ini sedang kita fokus bicarakan, tentang diantaranya tentang dugaan pemalsuan makom dan lain sebagainya. Dan kebetulan memang di Banyumas ada makom dan keluarga besar dari Pangeran Diponegoro. Ya. Apakah mungkin terkait dengan itu? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah SWT hantarkan saya ke sini Pak De. Terima kasih. Dengan selamat, dengan niat saya silaturahmi ya. Silaturahmi berziarah ya kepada Trah dari Eyang Pangeran Diponegoro. Karena Eyang Diponegoro ini adalah cucu dari Eyang Hamengkubuwono kedua ya. Jadi kalau pakai bin itu Eyang Diponegoro bin Eyang Hamengkubuwono ketiga bin Eyang Hamengkubuwono kedua kan gitu ya. Nah, saya menyikapi itu di beberapa channel YouTube adanya saya bilang manipulatif kali ya, mungkin saya sebut manipulatif tentang nama-nama anak dari Eyang Diponegoro ya, yang menjadi bin ini dan itu bukan hanya di makamnya ya, tetapi melalui internet ya, kalau bahasanya itu melalui cyber ya. Dari YouTube-nya ada, tadi saya lihat ya channel YouTube-nya, terus ada dari Google Map-nya, dari Eyang Ali Dipowongso ya. Eyang Ali Dipowongso bin Eyang Diponingrat ya. Diponingrat bin Eyang Pangeran Diponegoro bin Eyang Hamengkubuwono ketiga bin Eyang Hamengkubuwono kedua. Jadi ini masih ranah nih, masih satu kamar, rasanya begitu. Ya, jadi maka dari itu saya prihatin sebenarnya Pak De. Saya prihatin, makanya saya niat kesini ini untuk berziarah ya kan, dan cross check apa benar kan gitu. Dan ternyata ya makam aslinya memang ada di sini ya, di Mersi ya. Tadi saya berziarah makam Eyang Dipowongso ya. Jadi ini kasusnya nyaris sama dengan Eyang KRT Sumodiningrat kan gitu ya. Makam aslinya di Jajaran Bantul, ada lagi makamnya di Lembaran Kidul Semarang yang dipinyayakan. Sama ini juga. Ya, ini juga pinyaya juga ya. Nah, sekarang Eyang Ali Dipowongso makamnya di Banyumas, di mana? Mersi. Sekarang ada juga di Pekalongan. Pinjaya. Itu. Jadi ada dua nih, jadi nyaris sama gitu. Tadi waktu ziarah di makamnya Eyang Ali Dipowongso ketemu siapa aja? Saya ditemani sama beberapa kerabat dari Banyumas aja, dan saya diberi keterangan yang sangat jelas dan sangat valid dari ahli keluarganya juga gitu. Jadi saya nggak habis pikir sebenarnya. Ada pengklaiman, tetapi yang diklaim ini anak cucu turunannya masih ada. Nah, nanti anak cucu turunannya nggak diakui nih, yang diakui malah yang mengaku-ngaku. Ini menurut saya suatu tindakan yang memalukan kali ya. Pemotongan sejarah. Iya.
Pengaburan sejarah. Dari keterangan keluarga di makom yang Ali Dipowongso tadi, Ya, yakin benar bahwa itu yang Mbah Ali Dipowongso yang asli memang di situ ya? iya, memang asli di situ, Di Mersey. di masjid itu, dan memang dari dulu emang di situ. Nah, makanya saya juga niat ke Banyumas ini untuk silaturahmi ya, ke ahli-ahli keluarga dari siapa? Bang Malik ya, Ya. dari Bang Malik. Jadi Mbah Malik Kedung Maruk itu bin Mbah Ilyas Mbah Songaraja Ilyas, bin Ali Dipowongso. Iya. Mbah Malik ini gurunya Habib Rizik. Oh, Torikonya. Tapi kok dibiayakan? Malah panjenengan itu tugasnya sebagai keluarga besar untuk meluruskan itu semuanya. Iya. Keluarga besar Mbah Ilyas di sini sudah mengkonfirmasi bahwa itu tidak benar. Alhamdulillah. Ya, kan itu tertulis di buku Aurat Sadila Jabdut. Iya. Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Ini sudah dikonfrontir oleh keluarga besar Mbah Ilyas bahwa itu tidak benar. Iya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, ini ada Mbah Ali Dipowongso di Pekalongan, itu siapa ya yang bikin makam di sana? Iya, sebenarnya gini, kita perlu meng-cross check ya, meng-cross check seperti yang saya jalani dan keluarga besar dari Tra HB2, ada yang dari Tra HB3, ada dari bahkan sampai Tra HB8, HB7 itu yang kita semua bekerja sama ya, saling menginput informasi, bergerak gitu ya. Seharusnya seperti itu. Jadi harus ada yang meng-cross check ke Pekalongan. Ya. Nah, ini benar kan nih? Nah kalau di Jogja, kalau memang ada makam dari keluarga Keraton Jogja dan itu ada lambangnya ya, dan itu tercatat ya di silsilah keluarga besar Keraton Jogja, ada di Serat Rojo Putro, di Serat Kanuderjan ya, itu harus izin. Ya. Harus izin sama pihak keraton itu, seperti yang kemarin ditemukan di Gapura makam Eyang Sumodiningrat yang di Semarang itu. Nah, ini perlu apa ya, ini perlu perhatian khusus menurut saya gitu. Berarti ini tugas baru, tugas tambahan saya kira untuk Raden Diyo menelusur ke Pekalongan terkait dengan makom yang diklaim sebagai Mbah Ali Dipowongso. Ya. Nanti saya tak telusur di Banyumas karena kebetulan channel YouTube yang mengunggah, yang menyebut, yang menyatakan bahwa Ali Dipowongso itu di Pekalongan. Ya. Jadi saya tracking di YouTube itu namanya Ahmad Saifuddin. Ternyata saya kenal ini pemilik channel Ahmad Saifuddin. Dari Banyumas sendiri. Dari Banyumas. Dia seorang PNS di Pemkab Banyumas. Saya nggak tahu di dinas mana, tapi dia PNS di Pemkab Banyumas, Ahmad Saifuddin. Dia S2 kalau nggak salah. Makanya nanti ingin saya cross check ini orang dari mana dia mendapatkan literatur menyebut bahwa ada makam Ali Dipowongso di Pekalongan. Ya. Sumbernya dari mana? Ya. Dia berani mengatakan gitu. Nah, panjenengan nanti cross check ke makam yang tadi disebut Ahmad Saifuddin itu, tanyakan di sana siapa yang mengatakan bahwa ini makamnya Mbah Ali Dipowongso. Karena sementara semua orang tahu, keluarga juga tahu bahwa makamnya Mbah Ali Dipowongso ada di Mersey. Ya. Tidak jauh dari makamnya Mbah Malik, hanya berjarak sekitar berapa? 30 meteran ya. 30 meter dari makamnya Mbah Malik. 30 meteran, nama udah berubah ya. Kalau di sini sih belum berubah. Di sini ya. Belum, ya. Masih Mbah Ali Dipowongso. Ya. Tapi kalau di Sokaraja itu yang berubah dalam kurung bin Ali Bahabud itu. Iya, yang kemarin saya lihat channel Pak De ya. Iya, jadi nampaknya klan Diponegoro ini diperebutkan oleh dua marga Habib. Iya. Yang satu marga bin Yahya, yang satu marga Bahabud. Iya. Dua sumber yang berbeda. Ya. Jadi begini ya, di era Eyang Hamengkubuwono II itu ada dua kejadian besar, dua kejadian besar yang mempengaruhi dunia, mempengaruhi dunia loh, skalanya internasional bukan nasional, yaitu apa? Perang Geger Sepehi dan perang Diponegoro. Nah, Eyang Diponegoro itu di ranah Eyang HB2. Nah, maka dari itu Eyang HB2 ini
eh, naik tahta ini sampai 3 kali. Nah ini ada peran dari Eyang Diponegoro nih di Selasa ini. Nah, mungkin ya Pak De ya, mungkin mengambil atau mencatut apa silsilah dari 2 kejadian ini ya. Di Geger Spei ini ada yang Sumodiningrat, panglima perangnya. Nah di perang Diponegoro ini ada Pangeran Diponegoro, ada anaknya kan gitu, ada ininya. Nah mungkin ini supaya terkesan yang mencatut ini berpengaruh bagi Nusantara, ya. Nah berpengaruh besar, berperan banyak untuk Nusantara, kan gitu. Untuk keluarga mereka. Iya, jadi ada apa kemungkinan ada apa namanya mengambil untung sepihak ya, klaim sepihak. Nah menurut saya ini hal yang sangat memalukan. Kenapa banggalah terhadap leluhur kalian sendiri, banggalah gitu loh. Seburuk apapun leluhur kalian, itulah leluhur kalian, nggak usah mengaku-ngaku dari leluhur yang lain, kan gitu. Itu satu. Kedua, nah, apabila dari Trah Eyang Dipowongso ya, atau Eyang Diponegoro, apabila belum ada yang mempunyai kekancingan dari Keraton Jogja, silakan mengurus kekancingan itu, silsilah ya, silsilah resmi yang dikeluarkan dari Keraton Jogja ya. Nah ini penting gitu, karena ini buat data dan alhamdulillah kalau ada yang punya itu alhamdulillah gitu loh, berarti ada data yang valid. Karena kenapa di Keraton Jogja itu tercatat semuanya itu tercatat. Jadi apabila ada yang salah sedikit, ada yang berubah sedikit, itu ketahuan Pak De, itu ketahuan gitu loh. Makanya ya, tidak bisa dengan hanya dalih pengakuan atau bercerita atau apa lagi viral ronsen makam ya. Ronsen makam itu lagi apa namanya, terawangan, istilah baru itu bagus. Nah itu nggak bisa seperti itu menurut saya itu pembodohan. Kenapa? Sejarah itu bisa kita lihat dari prasasti ya, peninggalan sejarah, apa bangunan, apa candi, manuskrip, senjata, habis itu belum alat musik yang bentuk logam kan begitu, belum baju, belum macam-macam. Bahkan Rasulullah SAW meninggalkan sorbannya kan, ada sorbannya. Nah itu bentuk-bentuk kesimpulan dari sejarah. Nah kalau cuma apa pengakuan sepihak lalu kita percaya, ya maaf, itu namanya pembodohan. Dan bagi yang percaya, Perampasan sejarah, pemotongan. iya, bagi yang percaya ya saya harap dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita semua kalau ini ada sesuatu yang nggak beres Pak De gitu. Iya. Jadi kesimpulannya ternyata tidak hanya KRT Sumodiningrat yang dibinyayakan, tidak hanya dibinyayakan tetapi diduplikasikan makomnya, diganggakan, yaitu yang di Semarang kan? Nah, di KRT Sumodiningrat yang asli di Jejeran Bantul, kemudian diduplikasi di Semarang. Tidak hanya diduplikasi tapi kemudian dibinyayakan. Betul. Nah tidak hanya itu tetapi keturunannya ke bawah juga mengalami hal yang sama, yakni tadi Mbak Ali Dipowongso. Jadi begini Pak De, aku mau jelasin sedikit tentang ilmu silsilah ya, yang saya pahami ya dari kancingan. Jadi begini, apabila yang Ali Dipowongso itu binyaya, otomatis atasnya ini binyaya yang Diponingrat, atasnya lagi yang Diponegoro binyaya, yang Hamengkubuwono ketiga binyaya, yang Hamengkubuwono kedua binyaya, yang Hamengkubuwono ke-1 binyaya. Jadi sederet ini semua binyaya. Nah ke bawahnya Ratie. Nah jadi ini sesuatu yang tidak kita pernah sadari. Jadi diambilnya di tengah, ke atasnya juga kena, ke bawah juga kena, kan begitu Pak De. Dan dari logika sejarah kan nggak masuk. Binyaya kan marga klan Balang. Kita tahu klan Balawi itu masuk ke Nusantara tahun berapa? Abad berapa? Betul. Abad 19. Betul. Ada yang sangat populer, Usman bin Yahya yang di Batavia. Itu
Geger Cilegon itu 1888. Ya, Itu eranya Usman bin Yahya tahun itu. Karena 2 tahun setelah itu membuat fatwa bahwa jihad ulama Nusantara sesat, ya. batil. Kemudian ajaran Torikonya baru disahkan. Dan beliau baru datang ya, Iya, itu era awal. era awal. Era Ya? awal kan Balawi masuk ke Indonesia. Iya, iya. Itu belum masifnya setelah tahun 1900. Iya, iya, iya. Oke, yang kedua Pangeran Diponegoro hidup tahun berapa? Iya, Perang Diponegoro itu 1825 iya. sampai 1830. Iya. Itu udah selisih berapa? 50 tahun sendiri kan Iya, iya. dengan Usman bin Yahya. Yang semua diningrat tahun Lah, berapa ya. ya kan? Apalagi ILPI. ditarik ke arah sana Iya, kita nggak iya. masuk. Iya, Pokoknya ada bin Yahya juga. iya. Iya. Jauh sekali. Apalagi sampai ke HB3, HB2, B2, B1. Iya, iya. Jangan-jangan Majapahit nanti. Iya, makanya pentingnya apa ya? Sejarah ini bukan hal yang sepele ya. Banyak sekarang yang mungkin yang saya bahasanya bukan meremehkan, mungkin tidak mengetahui apa sejarah leluhur kita ya kan. Maka pentingnya itu berziarah. Nah, tadi saya berziarah itu ke makam Eyang di Powongso ya. Ali di Powongso. Yang Ali di Powongso itu saya melihat memang itu makam aslinya. Karena kan gini Pak De, ada akademis yang mempunyai ahli tentang ilmu nisan, itu juga ada. Ilmu sejarah juga ada gitu. Nah, kita dengan akademis ini, kalau sampai mereka ditentang hanya dengan hujatan, hanya dengan fitnah, hanya dengan cacian makian, ya Allah, ini negara kita ini negara besar loh, ya kan? Cobalah kita berpikir dengan logika untuk kemajuan bangsa. Ya. Kalau kita menyikapi suatu kebenaran, suatu fakta ya dengan pembodohan seperti itu, ya dengan maaf saya bilang, dengan hati yang kotor, mulut yang kotor, itu tidak pantas dicontoh. Apalagi mengaku-ngaku ulama mencaci maki sesama, ya kan? Nggak ada nur sama sekali di hatinya, apalagi menyuruh sesama kita untuk memusuhi kita, untuk mencaci kita. Nah, ulama mana yang mengadu domba? Nggak ada ulama seperti itu, ya kan? Nah, apalagi sudah memasukkan keluarga besar. Nah, ini keluarga besar, ini eyang-eyang kita. Wajar dong kalau kita marah, ya kan? Maunya mereka apa sebenarnya di sini? Ya, kan begitu. Nah, oleh karena itu terakhir sekali lagi ini tugasnya Dendibyo untuk kepengeluaran saya kira. Monggo waktunya kapan untuk menelisik siapa yang menamakan makom itu sebagai ahli di Powongso. Padahal semua keluarga besar di sini tahu bahwa makomnya Mbak Ali di Powongso ada di Mersi, di Paruk, di Purwokerto, tidak jauh dari makomnya Mbak Malik. Itu semua keluarga besar tahu semua. Maaf Pak De, berarti Mbak Malik ini gurunya Abil Twi. Gurunya Abil Twi, guru yang sangat sering disebut oleh beliau. Guru mursyid Toriko Sadilanya Abil Twi adalah Mbak Malik. Kok diakuin nih? Jadi bin Yahya ini. Kalau alam, makanya ini keluarga besar di Banyumas juga sebenarnya sedang menunggu klarifikasi dari Kalongan. Saya juga lagi menunggu Pak De. Bagaimana ceritanya Mbah Malik bin Ilyas menjadi bin Yahya? Ya Allah. Nah, ini belum ada sampai saat ini ya sudah 2 minggu berjalan Ya. Belum ada klarifikasi dari Ya Allah. Kalongan. Ini di luar kasus yang di Sumaraja yang di bin Babutkan. Jadi Mbak Ilyas di bin 2 Habib, satu bin Yahya, satu bin Babut. Biasanya instruksinya dari siapa, yang menjalaninya siapa Nah, gitu. itu makanya perlu ditelisik. Kalau yang bin Babut sudah kelacak, yang nyuruh atau yang cerita adalah Soebul Faraj katanya. Soebul Faraj Robito Fatimiyah Jakarta. Saya sudah lacak, saya sudah nemu orangnya. Ternyata orang cukup kontroversial juga yang namanya Soebul Faraj ini. Satu saat nanti akan saya hubungi, mudah-mudahan bisa tersambung. Nekat ya. Nah, kalau yang bin Yahya jelas sumbernya Kalongan, karena itu di buku aurat Tarekat Sadilahnya. Iya. Ya semoga seluruh rakyat Nusantara peka ya, dan mempunyai keinginan untuk mengungkap
ini gitu ya, dan meluruskan sejarah, karena sejarah ini bukan untuk kita saja Pak De, Ya, untuk ratusan tahun ke depan, buat anak cucu turunan kita, untuk bangsa dan negara. untuk bangsa dan negara itu Pak De. Oke, terima kasih dan atas semua ceritanya, semua perjuangannya, mudah-mudahan sukses. Amin, insyaallah Pak De. Dan kita sama-sama berjuang lah. Sama-sama Pak De. Sejarah bangsa dan negara harus kita jaga, tidak boleh kita biarkan siapapun memotong sejarah. Karena ada pepatah mengatakan jangan sampai kepaten obor. Karena sejarah itu adalah landasan untuk kita bergerak ke masa depan. Kalau obornya mati, ke masa depannya kita nggak bisa melihat, gelap. Makanya ini penting. Terima kasih semuanya. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Semakin hari semakin banyak terungkap ada kampung-kampung yang diduplikasi dan dibinhabiskan. Terima kasih. Bila taufik walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.